pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oasis Center Rumah Retreat SSCC. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Epifani yang biasa dikenal dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari Raya Epifani ini adalah sebuah hari raya keagamaan dalam sejumlah denominasi gereja Kristen yang biasanya dilakukan sebelum tanggal 6 Januari yang merayakan wahyu Allah sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, atau pemunculan atau manifestasi Yesus Kristus terhadap dunia dalam bentuk kelahirannya. Dalam gereja ritus barat maupun timur memiliki pemahaman yang sama mengenai Epifani ini, yaitu manifestasi Yesus Kristus kepada dunia, tetapi menghayati peristiwa yang berbeda. Dalam gereja barat, Epifani untuk memperingati kedatangan orang-orang Majus dari timur, atau kadangkala disebut juga Hari Raya Tiga Raja. Tiga raja yang mengunjungi Yesus yang baru saja lahir, yang menunjukkan manifestasi bayi Yesus Kristus terhadap orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi. Berarti di seluruh dunia sebagai anak Allah. Namun dalam gereja timur, untuk memperingati pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yang menunjukkan manifestasi Yesus Kristus memulai karya pelayanannya sebagai anak Allah, atau sering pula disebut Teofani. Dalam gereja ritus timur, Epifani juga menjadi puncak perayaan masa Natal atau perayaan kelahiran Yesus Kristus yang diperingati mulai dari tanggal 25 Desember sampai dengan 5 Januari setiap tahun. Pada hari Minggu ini, gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani yang ditandai dengan penyembahan kanak-kanak Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Hal ini bisa dilihat dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Hari raya ini hendak melanjutkan kisah hidup Yesus setelah kelahirannya di Bethlehem. Dengan memahami latar belakang Epifani, kita diajak merenungkan misteri keilahian Yesus sejak kedatangannya ke dunia. Kata penampakan Tuhan berasal dari kata epipaneia, berasal dari bahasa Yunani, atau epifani, yang secara harafiah berarti penampakan yang mencolok. Kata Epifani digunakan dalam Perjanjian Lama untuk merujuk pernyataan diri Allah yang terdapat dalam kitab Makabe yang kedua bab 15 ayat 27. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan untuk merujuk kelahiran Kristus atau penampakannya sesudah kebangkitan serta kedatangannya yang kedua, yaitu terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Timotius yang kedua, bab 1 ayat 10. Dengan demikian, kata Epifani digunakan untuk merujuk pada penampakan keilahian Allah. Pada Kristianitas awal, gereja merayakan Hari Raya Epifani setiap tanggal 6 Januari untuk memperingati 4 momen sekaligus, yaitu pertama, kelahiran Yesus, kedua, kedatangan orang-orang Majus, ketiga, pembaptisan Tuhan, dan keempat adalah pernikahan di Kana. Tradisi ini terus berlanjut dalam gereja barat, yaitu Katolik Roma, maupun gereja timur, yaitu Ortodoks, sampai abad ke-5. Dalam Konsili Tours tahun 567, gereja barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dan Hari Raya Epifani. Kelahiran Yesus atau Natal diperingati pada tanggal 25 Desember dan Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memperbaharui liturgi
dengan memisahkan pembaptisan Tuhan dari Hari Raya Epifani. Sejak itu, Hari Raya Epifani hanya memperingati penyembahan bayi Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Melalui Hari Raya Penampakan Tuhan, gereja hendak merayakan penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Hal ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 528. Orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang bukan Yahudi, tetapi menerima pewahyuan kabar gembira tentang kelahiran Raja orang Yahudi dan penebus dunia melalui tuntunan bintang timur. Hal ini terdapat dalam Injil Matius bab 2 ayat 2. Lalu, setelah mendengar penjelasan dari kitab suci dalam Injil Matius bab 2 ayat 2-6, mereka bertemu dengan Sang Mesias di Betlehem dan menyembahnya. Martabat ilahi Yesus tampak dalam persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dalam tradisi gereja, 3 persembahan itu menampakkan misteri Kristus. Emas merujuk Yesus sebagai Raja, kemenyan merujuk pada keilahiannya sebagai anak Allah, dan mur merujuk pada misteri penderitaan dan wafatnya kelak untuk menyelamatkan manusia. Melalui kisah ini ditunjukkan bahwa kanak-kanak Yesus tidak hanya menampakkan kemuliaannya pada golongan tertentu, tetapi kepada seluruh bangsa yang diwakili orang-orang Majus dari timur. Dengan merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, kita dapat merenungkannya dalam 2 aspek. Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia, dan manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman untuk menanggapi kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena Ia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita.